Oke mantap lur, sekarang kita lanjut bahas operator ya. Nah di dalam Dart ini mendukung berbagai operator, diantaranya adalah operator aritmatika, operator assignment atau penugasan, operator perbandingan, operator logika, dan operator type test. Nah sekarang pertama kita akan bahas operator aritmatika. Operator aritmatika itu ya kayak operator matematika aja ya. Di sini ada tambah untuk penjumlahan atau penambahan gitu ya. Kemudian ada min itu untuk pengurangan. Kemudian ada bintang itu untuk perkalian. Slash untuk pembagian dengan hasil double. Kemudian ada tilde slash untuk pembagian dengan hasil integer atau komanya dihilangin ya. Jadi bukan dibulatkan tapi komanya dihilangin. Kemudian ada modulus atau sisa bagi. Oke langsung aja gue praktekin ya. Di sini ada hasil codingan dari video sebelumnya. Gue mau hapus aja. Terus yang pertama tadi itu ada penjumlahan ya. Penjumlahan. Gue langsung print aja biar cepat. Misalkan gue ada 5 tambah 5. Terus gue run. 10 bener ya. Nah untuk operator tambah ini gue juga udah bahas penggunanya dalam string ya, terkait string interpolation. Andai. Sekarang gue jelasin itu buat operator aritmatika di dalam bilangan gitu ya, karena operator matematika ya gitulah. Terus selanjutnya ada pengurangan ya. Nah, gue print lagi, misalkan 10 dikurangi 5. Gue run 5 ya, benar. Kemudian selanjutnya ada perkalian. Ini pakai bintang, misalkan ada 5 kali 5. Gua run 25 benar ya. Kemudian selanjutnya ada pembagian dengan hasil double ya. Print, misalkan gua mau hasilnya itu bulat ya. Jadi misalkan 6, gua bagi jadi 3 biar kelihatan nih hasilnya. Gua run. Nah hasilnya itu kan sebenarnya 6 dibagi 3 itu bulat ya, 2 aja gitu. Nah tapi karena dengan menggunakan slash gini, ini hasilnya itu akan menjadi double, maka sama dartnya itu ditambahin 0 ya. Nah sekarang ada pembagian dengan hasil in. Print, sekarang gua mau yang hasilnya itu desimal ya, ada koma-komanya. Berarti misalkan 10 tilde slash 3 gini ya. Sekarang gue coba run. Nah hasilnya 3 aja ya. Harusnya ini kan nggak bulat gini ya, 3,33333 gitu ya. Nah tapi karena dengan menggunakan tilde slash ini, si hasilnya itu diubah menjadi integer, maka si komanya itu dihilangin, bukan digenapin ya. Jadi komanya itu benar-benar hilang. Sekarang gua mau coba kasih lihat kalau dimasukin ke dalam variabel. Sekarang misalkan di sini ada integer, gua tulis aja hasil gini ya. Nah misalkan hasil dari 6 dibagi 3. Nah ini yang atasnya nih. Ini kan hasilnya itu double. Nah ini nggak bisa dimasukin ke dalam variabel dengan tipe data integer karena hasilnya itu double. Nah caranya itu pakai tilde slash gitu ya. Atau kita coba kayak gini. To in. Nah ini si dartnya juga udah pinter nih. Ngasih tahu kalau penulisan kayak gini itu kurang bagus. Jadi pada saat gua save, nah ini langsung diubah sama dartnya jadi tilde slash. Ini sama aja ya kayak tadi. Gua coba print hasil. Tuh 2 ya, 6 bagi 3 itu 2. Nah sekarang gua coba mau ini jadi double. Nah ini kalau pakai tilde slash juga nggak bisa, karena hasil dari tilde slash ini jadi integer gitu. Jadi kita harus pakai slash doang kayak gini. Sekarang dia mau dan hasilnya pasti ada komanya gitu lur. Nah itu untuk pembagian ya. Kita lanjut. Setelah pembagian itu ada modulus ya. Di sini gua tulis modulus atau sisa bagi. Gua mau langsung aja print. 10 dimodulasi dengan angka 3. Nah sisa bagi dari 10 dibagi dengan 3 gimana sih? Sisa bagi dari pembagian 10 dibagi 3. Nah banyak kata-kata bagi ya, intinya gini lah ya. Langsung aja 10 dimodulasi dengan 3 itu adalah 1. Karena ya 10 dibagi 3 itu sisanya 1. Yaitu untuk modulus. Lanjut ya ke operator assignment atau operator penugasan. Nah, operator assignment atau penugasan ini ya dilakukan untuk memberikan tugas pada si variabel. Kayak gitulah simpelnya mah. Mending langsung aja gue praktekin ya. Ini gue mau hapus aja. Sekarang gue misal punya variabel 6 aja deh. Number gini ya. Nah ini saat kita memberikan sama dengan, ini adalah operator penugasan ya, dimana kita menugaskan number ini untuk memiliki value. Nah kayak gitulah mungkin ya. Value-nya misalkan gue kasih 5 gitu. Sekarang gue print number.
Kalau gua run ya gini aja 5 gitu ya. Nah, terus ada lagi operator penugasan itu, gua komen di sini plus sama dengan ya. Nah, si plus sama dengan ini artinya adalah ditambahkan dengan. Misalkan di ini number gitu ya. Plus sama dengan 5. Ini adalah si number ini ditambahkan dengan angka 5. Jadi pada saat gua run itu jadi 10. Kalau secara panjangnya ini itu sama aja dengan number sama dengan number plus 5. Nah, ini kayak gini sebenarnya kalau panjangnya. Ini gua komen dulu. Nah, hasilnya sama ya 10. Ini gua hapus. Gua uncomment. Kemudian di sini ada lagi minus sama dengan. Nah, sekarang gua number minus sama dengan 5 lagi. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya jadi 5. Kenapa 5 enggak 0? Ya karena di sini gua kasih 5, kemudian gua beri tugas si number ini untuk menampung jumlah yang ditambahkan dengan 5. Jadi 10 kan? Nah, sekarang setelah dia number ini menjadi 10 value-nya, gua tugasin lagi untuk mengurangi value-nya dengan 5. Nah, jadi setelah 10 kurangi 5 ya 5. Sekarang biar nggak pusing gua komen aja. Kemudian ada operator penugasan selanjutnya adalah plus ya. Plus itu artinya ditambahkan dengan 1. Nah, sekarang misalnya number gua plus kayak gini. Gua run jadi 6 ya. Kemudian ada juga operator min itu dikurangkan dengan 1. Number min gitu ya. Gua run 5 min jadi 4 ya. Kemudian gua komen lagi. Ada lagi dengan kali sama dengan ini number misalkan, number dikalikan dengan 5 itu 25 ya. 5 kali 5 25. Gua komen lagi. Kemudian di sini ada bagi sama dengan number, kemudian bagi sama dengan berapa ya? 2 aja. Kemudian gua run 2,5 ya. Sekarang gua komen lagi. Ada juga tilde slash sama dengan, ini adalah dibagi dengan berapa, kemudian hasilnya itu jadi integer ya. Number tilde slash sama dengan 2. Sekarang gua run lagi. Ini jadi 2 ya, karena tadi 2,5 kan harusnya dikonversi jadi integer, komanya dihilangin jadi 2 ya, gitu lor. Kemudian dimodulasi dengan di sini number dimodulasi dengan 2 misalkan ya. 5 dibagi 2 sisanya berapa? 1 gitu. Itu untuk operator penugasan ya. Udah ya. Semuanya udah dicontohin gitu. Lanjut ke operator perbandingan. Nah, untuk operator perbandingan itu adalah operator di mana kita akan membandingkan dua value gitu ya. Ini biasanya dipakai juga buat percabangan atau pengkondisian gitu ya. Nah, di sini ada lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan itu artinya sama dengan, tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan. Langsung aja gue contohin. Yang ini gue hapus lagi. Gue langsung print aja ya. Misalkan ini yang pertama ya, lebih kecil dari. Gue langsung contohnya pakai print aja. Nah, apakah misalkan 2 lebih kecil dari 5, itu harusnya true ya, benar ya. Gua print true, kemudian lebih besar dari gua print si 2 lagi misalkan lebih besar dari 5. Yang ini gimana? Harusnya false ya, salah. 2 itu nggak lebih besar dari 5. Jadi harusnya false. True, false, yang ini true, yang ini false ya. Kemudian ada lebih kecil dari sama dengan. Print, misalkan 10 itu lebih kecil dari sama dengan 10. Ini hasilnya harusnya true ya, karena dia ini lebih kecil dari atau sama dengan. Jadi kalau sama dengan juga hasilnya masih true. Kalau gua di sini 9 itu kan lebih kecil dari 10, lebih kecil atau sama dengan dari 10, true ya. Nah, sekarang kalau gua 11, nah baru ini jadi false. Kemudian di sini gua tulis lagi lebih besar dari sama dengan. Gua print, ini sama aja sebenarnya kayak lebih kecil dari sama dengan ya. Kayak gini misalkan. Ini bakal jadi true. Nah, kalau gua kasih 9 ini bakal jadi false.
Ya, karena 9 itu tidak lebih besar atau sama dengan 10. Kalau gue kasih 11. Yang terakhir ya, ini lihatnya true, betul. Nah, sekarang ada lagi sama dengan. Artinya sama dengan. Gue print di sini. Nah, kalau ini tuh harus sama dengan ya, 10, misalkan sama dengan 10. Gue run. Ini true ya, kalau ini gua ganti 11 ya salah, jadi false. Nah gini, kemudian ada tidak sama dengan. Ini gua print di sini, misalkan 11 itu tidak sama dengan 11, dicek, dia itu false ya, karena harusnya sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan, value-nya beda, baru ini hasilnya jadi true. Nah, gini. Ini kan hasilnya nggak sama, jadi true. Tapi kalau hasilnya sama, itu jadi false. Itu untuk operator perbandingan. Gitu aja sih sebenarnya. Lanjut ke operator logika. Nah, operator logika ini juga dipakainya berkaitan dengan percabangan biasanya. Langsung aja gue contohin pakai print aja juga biar cepat. Ini gue hapus lagi. Di sini ada dan. Nah, gue coba print true dan true gini ya. Nah, ini hasilnya akan menjadi true. Jadi dicek nih, kalau dan itu apakah keduanya benar, nah hasilnya bakal jadi true. Nah, kalau salah satu dari kedua ini salah, false gini ya. Nah, ini bakal jadi false. Kalau misalkan yang pertamanya yang benar, kemudian yang keduanya salah, ini juga akan jadi false ya. Kalau dua-duanya jadi false, ini ya, ini juga akan jadi false. Jadi kalau penggunaan logika dan itu kedua belah sisi gitu ya, harus bernilai true, baru hasilnya menjadi true. Kemudian ada juga di sini operator OR menggunakan double pipe ya. Gue print, misalkan di sini true dan true, ini ya. Nah, maka hasilnya akan menjadi true. Nah, lihat yang kedua. Nah, kalau untuk OR ini atau double pipe gitu ya, penulisannya menggunakan double pipe, itu dicek. Jika salah satu saja, apalagi keduanya gitu ya, true, maka akan menjadi true. Nah, apabila dua-duanya false, baru itu nilainya menjadi false. Nah, kita coba ya di sini false. Nah, ini bakal tetap jadi true. Yang kedua. Nah, kalau di sini false juga sama ya, di sininya true. Nah, ini hasilnya bakal jadi true. Kalau dua-duanya false, baru ini jadi false. Nah, dua kali ini false-nya ya, karena yang atas juga false. Gue komen aja deh yang ini, biar nggak pusing. Nah, ini jadi false ya. Kemudian selanjutnya itu ada operator tanda seru atau kebalikan ya. Gue contohnya gini aja, print, misalkan true. Ini kan normal-normal aja nih, jadi true. Yang ini gue komen lagi biar nggak pusing. Nah, ini jadi true ya. Kalau gua di sini pasang kebalikan, jadi tanda seru baru true. Nah, ini bakal jadi kebalikan nah. Jadi false. Kalau ini false, kebalikan dari false, ya true gitu. Jadi ini untuk kebalikan. Lanjut lur. Nah, yang terakhir ini ada operator type test ya. Nah, operator type test ini digunakan untuk melihat tipe dari suatu variabel gitu ya. Kita langsung praktekin aja lur. Ini gua hapus dulu. Yang pertama itu ada S, yang artinya itu adalah merubah secara paksa tipe dari sebuah variabel gitu ya. Ini fungsi yang pertama, gua mau contohin. Misalkan di sini gua punya variabel dynamic ya. Oh iya, buat bikin variabel ini menjadi dynamic, selain kita bisa pakai key var, yang artinya kita membuat sebuah variabel dan tipenya otomatis jadi dynamic, kita juga bisa tuliskan tipe datanya dynamic gini ya. Kemudian nama variabelnya misalkan number, sama dengan ini misalkan 10,5 gini ya. Nah, sekarang gua juga pengen punya variabel integer dengan nama misalkan bilangan bulat gini ya. Nah, sekarang gua mau si number ini jadi value-nya dari si bilangan bulat. Jadi gua mau masukin number ini ke bilangan bulat. Kayak gini ya. Nah, kalau gua run, ini gua print dulu deh. Bilangan bulat. Nah, kalau gua run, ini bakal jadi error lur. Nah, error katanya di sini double is not a subtype of integer.
Jadi ini nggak bisa kan, kayak di video gue sebelumnya, ini si double ini nggak bisa dimasukin ke integer. Nah, tapi permasalahannya kalau kita bikinnya kayak gini, variabelnya ini dynamic nih, kita ini nggak bisa akses yang namanya to integer. Nggak ada tuh, to integer. To integer nggak ada, adanya to string doang, to in gini ya. Gua running, ini normal-normal aja nih sebenarnya gitu ya. Tapi kita jadi bingung nih, kok nggak ada ini, to in ini nggak ada kalau kita tulis kayak gini. Nah, caranya itu kita bisa pakai s. Kita masukin ke dalam kurung, s, double. Sekarang ada to in, kayak gini. Nah, jadi si fungsi s ini adalah untuk mengcasting suatu tipe data gitu ya. Apabila kita yakin si variabel itu tipe datanya double, misalkan pada kasus ini ya. Nah, kalau misalkan number ini gua kasih di sininya string kayak gini, nah ini bakal error. Nih, katanya error, type string is not subtype of double. Nah, jadi kita juga harus yakin dulu nih. Harus yakin dulu yang mau kita konversi itu, yang mau kita casting itu, tipe datanya benar nggak? Bisa nggak dirubah jadi double gitu. Nah, si s ini juga digunakan buat nentuin library prefix ya. Jadi misalkan di sini gua mau panggil function yang udah dibuatin sama Dart-nya, yaitu function calculate ini ya. Nah, gua di sini mau print calculate ini ya. Nah, ini secara otomatis diimportkan oleh Dart file barusan ya. Nah, ini. Tapi gimana kalau gua juga punya function dengan nama calculate yang juga mau gua panggil? Nah, sekarang gua buat dulu di sini misalkan calculate. Gini aja ya namanya. Nah, isinya misalkan gua copy aja dari yang sini. Tapi gua ubah angkanya jadi 5 kali 7 misalkan ya. Gua save. Nah, gua pengen panggil juga di sini. Print calculate. Nah, ini kan kedua-duanya merujuk kepada calculate yang sama yang ini ya. Sekarang coba gua run. Oh, ini masih error yang ini ya. Gua ubah lagi ini jadi double kayak gini. Gua run. Nah, ini 4242 ya dari 6 kali 7. Nah, sekarang gua pengen manggilnya itu yang kedua itu yang ini. Nah, gua bisa misalkan di sini import. Nah, kayak gini. Ini jadi error. Kenapa? Karena si Dart-nya bingung. Ini calculate-nya mau yang mana nih? Gitu kan? Karena ada dua di sini. Ada yang satu merujuknya ke sini yang dibuatin sama Dart-nya. Satu lagi yang gua bikin. Nah, ini kita bisa pakai s. Misalkan yang ini gua mau s my calculate gini aja ya. Nah, cara manggilnya di sini jadi pakai my calculate. Jadi kayak gini, Lur. Gua save, kemudian gua run. Nah, jadi ya, yang ini 10 dari sini karena diubah jadi bilangan bulat, to in gitu ya. Yang kedua 42 dari calculate yang ini. Nah, yang ketiga 35 ini dari calculate yang gua buat 5 kali 7. Gitu, Lur. Sekarang gua mau bahas is sama is not ya. Nah, si is ini mengembalikan true jika tipe datanya sama, sedangkan is not atau is tanda seru itu mengembalikan true jika nilainya berbeda. Nah, sekarang karena gua nggak butuh, gua mau hapus ini. Gua juga mau hapus yang ini. Print misalkan di sini print number is string. Sorry, ini s-nya harusnya gede ya. String. Nah, ini bakal hasilnya jadi true ya. Karena isi dari si number ini itu string, bukan angka. Kalau ini gue ubah jadi angka, ya hasilnya bakal jadi false. Ini harusnya double, karena angkanya ada komanya ya. Nah, kayak gini. Sekarang gue juga mau kasih lihat yang is pakai tanda seru. Number. Nah, si is pakai tanda seru ini adalah kebalikannya. Bernilai true jika tipe datanya itu berbeda. Misalkan gua double. Nah, kalau misalkan kita pakai is doang, itu double true. Nah, kalau pakai is not gitu ya. Si number ini is not double. Apakah dia bukan double? Gitu ya cara bacanya. Enggak nih, salah, false gitu ya. Katanya si number ini adalah double harusnya. Nah, gitu ya. Itu aja, Lur, sebenarnya buat operator. Jadi ya gini aja buat video kali ini ya.
Kalau kalian ada saran ataupun koreksi, tulis aja di kolom komentar. Gua Rizal, sampai jumpa di video berikutnya.